Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to Israel semakin memanas dan kini warganya ramai-ramai meminta Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu, untuk mundur dari jabatannya. Selama ini Netanyahu memang dikenal sebagai sosok kontroversial di ranah politik Israel, bahkan internasional. Dan inilah deretan kontroversinya. Benjamin Netanyahu lahir pada 21 Oktober 1949 di Tel Aviv, Israel. Keluarganya memiliki latar belakang politik yang kuat. Ayahnya, Benzion Netanyahu, adalah seorang sejarawan, profesor universitas, dan aktivis politik yang memiliki pengaruh terhadap pandangan politik Netanyahu. Namun, sebelum bergabung di dunia politik, ia lebih dulu bergabung dengan Israel Defense Forces alias IDF pada tahun 1967 sebagai pasukan elit Shayeret Matkal, sebuah unit intelijen yang terkenal. Selama dinas militer, ia bertugas dalam berbagai misi rahasia dan operasi anti-terorisme, lalu mendapatkan reputasi sebagai prajurit dan analis yang sangat cakap. Netanyahu kemudian memulai karirnya di dunia politik sebagai anggota partai sayap kanan Likud dan segera menjadi anggota Knesset alias Parlemen Israel pada tahun 1988. Ia menduduki beberapa posisi kunci dalam pemerintahan Israel, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Netanyahu pertama kali menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tahun 1996 hingga 1999. Pada masa jabatannya terjadi berbagai kontroversi, terutama terkait kebijakan keamanan dan penyelesaian wilayah. Namun, pada tahun 1999, ia kalah dalam pemilihan umum dan Ehud Barak dari Partai Buruh berhasil meraih kemenangan, mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Menjadikan Benjamin Netanyahu sebagai satu-satunya Perdana Menteri Israel yang pernah dijatuhkan dari jabatannya oleh Knesset, Parlemen Israel. Netanyahu kemudian kembali ke kekuasaan dan menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2009. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri hingga saat ini, menjadikannya salah satu pemimpin terlama dalam sejarah politik Israel, yaitu 16 tahun. Perjalanan karir politik Netanyahu ditandai dengan kebijakan konservatif, pendekatan yang tegas dalam hubungan internasional, penekanan pada keamanan Israel, dan pendukungan kuat terhadap kebijakan pro-Israel. Namun kebijakannya juga menghasilkan kontroversi dan memicu kritik internal dan eksternal. Ada beberapa pernyataan yang menuai kontroversi. Salah satunya berasal dari sebuah video yang bocor pada tahun 2001 yang memperlihatkan Netanyahu berbicara soal bagaimana Israel dengan sengaja menyerang warga Palestina dengan cara yang menyakitkan dan bagaimana ia menipu Amerika untuk melanggar perjanjian Oslo, serta bagaimana Amerika akan selalu mendukung Israel jika menghadapi serangan balasan. אתרים צבאיים מוגדרים. קיבלתי מכתב מקריסטופר אליי ולערפאת באותה לשון. עדיף לתת 2% מאשר לתת 100%, וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%? Video ini membuat banyak netizen menganggapnya sebagai seorang psikopat. Sayangnya tidak ada satupun media kredibel yang membahas tentang video ini. Bahkan jauh sebelumnya, di tahun 1980-an, Netanyahu sudah sangat percaya diri bahwa komunitas Yahudi di Amerika Serikat memiliki pengaruh politik yang signifikan dan akan secara aktif mendukung hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Israel. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס. Sebagai kekuatan politik yang mendominasi di Israel dan sekitarnya, Netanyahu menjadi pusat berbagai skandal politik. Ia dan pemerintahannya terlibat dalam sejumlah skandal korupsi, termasuk tuduhan menerima suap dan penyalahgunaan kepercayaan.
Mulai dari tahun 2017, ia mulai diperiksa karena dalam kurun waktu 2007 sampai 2016, ia dituduh menerima hadiah mahal berupa champagne, cerutu, dan perhiasan senilai 282.000 US dollar atau sekitar 4,1 miliar rupiah dari pebisnis asal Australia, James Packer, dan produser Hollywood yang juga warga Israel, Arnold Milchan. Kasus ini dikenal dengan kasus 1000. Lalu ada kasus 2000 yang berkaitan dengan perjanjian dengan surat kabar untuk memberikan liputan yang lebih positif terhadap dirinya. Kemudian, kasus 3000 yang menyangkut dugaan kepentingan terkait keputusan pemerintah untuk membeli kapal selam dari perusahaan asal Jerman, ThyssenKrupp, sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah untuk Angkatan Laut Israel antara tahun 2009 dan 2016. Ada dugaan kalau ia mendukung pembelian kapal selam ini atas dasar pengaruh dan keuntungan pribadi yang tidak sepenuhnya transparan. Dan ada juga kasus 4000, Netanyahu yang dituduh memberikan pengaruh yang tidak sewajarnya terhadap regulasi media untuk mendukung kepentingan bisnis milik pemilik Bezek, Saul Elovitz. Ini menjadi skandal korupsi paling serius dalam sejarah Israel, dan ia baru mulai diadili atas kasus dugaan korupsi itu tahun 2020 lalu. Netanyahu telah membantah semua tuduhan itu. Padahal, kala itu baru beberapa hari setelah ia kembali terpilih menjadi Perdana Menteri. Namun menurut hukum Israel, seorang pemimpin yang dituduh melakukan kejahatan tidak diharuskan mengundurkan diri. Dan selama menghadapi persidangan itu, ada beberapa tindakan dan kebijakan yang diambil atau dicetuskan olehnya yang dianggap kontroversial. Pertama, secara terbuka ia menyerang sistem peradilan Israel, menuduh bahwa persidangan terhadapnya adalah bagian dari persekongkolan politik untuk menjatuhkannya dari jabatan. Selain itu, ia juga dicurigai mencoba mengalihkan fokus dan kasus hukumnya dengan mengambil tindakan-tindakan atau mengeluarkan pernyataan kontroversial di bidang-bidang lain, seperti kebijakan keamanan dan politik luar negeri. Salah satunya saat ia menentang kesepakatan sementara yang dilaporkan sedang dinegosiasikan antara Amerika Serikat dan musuh bebuyutannya, Iran, mengenai program nuklir Iran pada bulan Juni lalu. אני חזרתי והדגשתי ששום הסדר עם איראן לא יחייב את ישראל. Juga ada tuduhan bahwa selama persidangannya, ia mencoba mempengaruhi undang-undang atau membatasi kewenangan pengadilan untuk mendukung posisinya dan membatasi proses hukum terhadapnya dengan mencetuskan RUU yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. RUU reformasi peradilan ini kemudian memicu protes besar-besaran dari warga Israel, namun tetap disahkan pada Juli 2023 kemarin, membuat warga Israel semakin marah dan kecewa. Tidak sampai di situ, saat perang Israel-Palestina pecah, Netanyahu juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina karena memutuskan listrik, air, bensin, dan makanan dari 2 juta orang yang berada di Gaza. Bahkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pun menegaskan apa yang dilakukan Israel ini sebagai tindakan pelanggaran HAM. İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler. Tak hanya itu, ketika Israel memberlakukan blokade kepada Gaza dan memaksa penduduknya meninggalkan rumah mereka saat Israel meningkatkan aksi militernya, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengatakan, ini terang-terangan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional dan hal itu akan menyeret kawasan Timur Tengah ke jurang konflik kawasan yang lebih luas lagi. Netanyahu pun semakin dituduh sebagai penghambat upaya perdamaian dengan Palestina. Namun di sisi lain, Netanyahu juga dituduh mengabaikan keamanan Israel melalui kebijakan luar negeri ketika ia melakukan serangan ke Suriah. Sejak tahun 2011, Israel telah meluncurkan sejumlah serangan udara di Suriah selama konflik yang berlangsung sejak 2011.
Alasannya, tujuan serangan itu bervariasi, termasuk menghancurkan persenjataan yang dianggap membahayakan keamanan Israel atau yang diyakini akan diberikan kepada Hizbullah, kelompok di Lebanon yang dianggap sebagai ancaman oleh Israel. Israel juga memiliki kekhawatiran terhadap pengaruh Iran di Suriah, terutama melalui dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad. Di sisi lain, Israel memiliki ketertarikan pada sejumlah kelompok oposisi di Suriah, khususnya mereka yang memerangi kepentingan Iran. Pada tahun 2014 lalu, Israel disebut-sebut mendukung secara langsung kelompok teroris Al-Qaeda. Dan kini, setelah peperangan antara Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober lalu, muncullah beberapa opini bahwa Benjamin Netanyahu ternyata selama ini memberi dukungan kepada Hamas. Salah satunya berpendapat bahwa ia sengaja mencoba berbagai pendekatan yang membagi kekuasaan antara jalur Gaza dan tepi barat, sehingga posisi Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas akan menghadapi kesulitan saat melakukan tindakan yang mendukung Hamas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah pendirian negara Palestina oleh Mahmud Abbas atau siapapun di pemerintahan otoritas Palestina di tepi barat. Makanya kekuatan Hamas didorong untuk ditingkatkan dari sekadar kelompok teroris menjadi organisasi yang terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan Israel melalui Mesir. Hamas juga diizinkan untuk menerima suntikan dana dari luar negeri. Tujuannya sekali lagi untuk merugikan Mahmud Abbas. מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח. Pada tahun 2007, Kepala Intelijen Pertahanan Israel, Amos Yablin, bahkan menyatakan melalui akun resmi Wikileaks bahwa Israel ini akan senang jika Hamas mengambil alih Gaza, karena IDF kemudian dapat menangani Gaza sebagai negara yang bermusuhan. Bahkan dalam pertemuan anggota Knesset dari Partai Likud pada Maret 2019, Netanyahu sempat mengatakan bahwa siapapun yang ingin menggagalkan pembentukan negara Palestina harus mendukung penguatan Hamas dan mentransfer uang ke Hamas. Sekarang, Hamas malah berbalik menyerang Israel. Kan kasihan, ini sih pagar makan tanaman ya namanya, ya nggak sih?